Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran fikih kita ini masih tentang eh, tata cara menyajikan najis. Nah, untuk pembahasan hari ini kita memahami tentang macam-macam najis. Ada berapa saja najis itu? Sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi najis itu ada 3, yakni najis ringan atau bahasa Arabnya najis mukhaffafah. Kemudian lagi ada namanya najis sedang atau najis mutawasitah. Dan yang ketiga ada najis berat, yakni najis mughallazah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, perhatikan slide berikutnya. Jadi, najis mukhaffafah atau najis ringan itu contohnya seperti air kencing anak-anak lelaki yang berusia kurang 2 tahun. Nah, jadi misalkan ada anak bayi yang belum genap berumur 2 tahun masih menyusu sama ibunya, air kencingnya itu termasuk najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Nah, untuk cara membersihkan najis tersebut, yakni hanya dipercikan air ke atas najis tersebut. Tapi yang pertama-tama, hilangkan dulu najis yang air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun tadi, kemudian baru percikan air. Kemudian lagi ada najis mutawasitah, yakni pertengahan. Yakni darah, nanah, muntah, kotoran manusia maupun kotoran hewan, air kencing, wadi, bangkai, mazi, cairan yang memabukkan, kemudian lagi susu dan mani binatang yang tak halal dimakan, yakni seperti anjing dan babi. Misalkan ada susu atau sesuatu yang datang dari hewan yang haram, maka semuanya pun haram, entah itu susunya maupun telinganya dan macam-macamnya. Untuk cara membersihkannya, yakni cuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara, yakni zat, warna, bau, dan rasa. Jadi, cara membersihkannya tadi seperti najis mukhaffafah yang pastinya dulu hilangkan dulu najisnya, kemudian najis mutawasitah ini setelah hilang najisnya kemudian dibasuh sampai warna, zat, dan rasanya itu hilang. Kemudian lagi ada najis mughallazah, yakni najis yang sangat berat. Segala perkara yang ada hubungan dengan babi dan anjing. Jadi, sesuatu yang datang dari anjing dan babi itu adalah kategorinya najis mughallazah. Untuk cara membasuhnya atau cara menghilangkan najis tersebut, yakni bersihkan dulu bagian anggota yang kena anjing dan babi tersebut. Kemudian, misalkan nih, kita kena air liur anjing di kaki kita, maka hilangkan dulu air liur tersebut di kaki kita, kemudian basuh 7 kali, dan salah satu basuhan hendaklah airnya itu bercampur dengan tanah. Misalkan nih, kita membasuh sebanyak 7 kali kan dianjurkan. Kemudian, kita basuhan pertama misalkan basuhan yang sampai ke-6. Nah, kemudian ditutup dengan ke-7 boleh. Cuman yang paling afdolnya atau yang paling bagus, air yang bercampur dengan tanah itu basuhan urutan yang di tengah. Jadi misalkan nih, basuhan yang ketiga pertama kali itu air, kemudian yang keempat itu air yang bercampur tanah, kemudian 3 yang terakhir yakni dengan air yang mutlak atau dengan air yang bersih. Untuk penjelasan yang namanya air mutlak itu adalah air bersih yang belum digunakan untuk bersuci. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk kesimpulannya, najis itu ada 3. Pertama, najis mukhaffafah, yakni najis yang ringan. Cara membersihkannya, hilangkan dulu najisnya. Najisnya itu tadi seperti air kencing bayi yang belum genap berumur 2 tahun. Bersihkan dulu najisnya, percikan air, kemudian keringkan dengan lap yang kering. Kemudian lagi ada najis mutawasitah, yakni najis pertengahan seperti darah, nanah, muntah, kotoran manusia maupun hewan,
air kencing orang dewasa. Kemudian lagi ada najis mughallazah, yang mana najis mughallazah ini adalah seperti anjing dan babi. Untuk cara menghilangkan najis mughallazah yakni dibasuh 7 kali, diantaranya itu ada air yang bercampur dengan air tanah. Untuk najis mutawasitah, cara menghilangkannya, hilangkan dulu najisnya, kemudian dibasuh sampai hilang warna, zat, dan rasanya dengan air yang bersih, yakni air yang mutlak, air yang belum dipakai untuk bersuci. Dari kesimpulan tersebut, sampai di sini saja pembelajaran kita fikih kita hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya tentang apa itu hadas dan bagaimana cara membersihkannya. Bapak tutup, semoga pembelajaran kita bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.